Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Hamdani Fatur Rohman, NIM 316 022 00127. Pada kesempatan ini tanggal 19 Juli 2024, ya, saya ingin membahas mengenai proposal tugas akhir saya yang berjudul evaluasi pengukuran beban kerja operator bidang planning system dengan metode Defense Research Agency Workload Scale atau metode DRAWS di PLT Rembang, Jawa Tengah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas mengenai latar belakang mengenai permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Di PLT Rembang memiliki dua kapasitas unit pembangkit dengan masing-masing unit sebesar 315 MW. Dalam mencapai kapasitas produksi ini dilakukan rencana produksi yang struktur dan andal sehingga mengharuskan karyawan berdisiplin dan bekerja keras karena perusahaan memiliki target produksi yang harus dipenuhi. Apabila terjadi kendala pada peralatan, maka permasalahan dari karyawan tersebut akan lembur untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Agar kapasitas produksi terus terpenuhi secara maksimal. Di kegiatan pengolahan batubara di Pelabuhan Rembang, planning system lebih banyak dilakukan di area Pulyar. Pada area Pulyar terdapat beberapa pengolahan batubara, yaitu dengan melakukan pemindahan batubara dari jeti ke area pengolahan serta penumpukan batubara, serta memindahkan batubara yang sudah kering ke area hopping. Batubara dari area hopping tersebut yang kemudian dipindahkan ke konveyor menuju area boiler. Salah satu upaya dalam perencanaan sumber daya manusia dalam mengatur tingkat beban kerja pada masing-masing operator, maka beban kerja yang berlebihan akan berdampak negatif pada karyawan, baik itu dari segi fisik maupun mental. Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang yang sudah sampaikan di atas, ada Adapun rumusan masalah tersebut yaitu pertama, berapakah hasil pengukuran nilai beban kerja yang dihasilkan pada operator produksi tool handling system. Yang kedua, bagaimana menentukan klasifikasi beban kerja pada operator produksi bidang tool handling system berdasarkan aktivitas pekerjaan termasuk pada beban kerja underload, optimum load, atau overload. Yang ketiga, apakah beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja operator produksi bidang tool handling system. Yang keempat, bagaimana usulan atau rekomendasi perbaikan beban kerja operator bidang tool handling system. Agar pembahasan masalah tidak menyimpang, maka terdapat beberapa batasan, yaitu sebagai berikut. Objek penelitian hanya pada operator bidang planning system. Yang kedua, melakukan pengambilan data dengan cara pengamatan secara langsung, serta wawancara, serta mengisi kuesioner oleh para responden. Yang ketiga, pengukuran beban kerja operator produksi bidang planning system. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk menganalisis beban kerja dari operator planning system. Yang kedua, untuk mengetahui klasifikasi operator bidang planning system yang termasuk kategori underload, optimum load, atau overload. Yang ketiga, untuk mengetahui analisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja operator produksi planning system pada proyek terbang. Yang keempat, untuk memberikan usulan atau rekomendasi perbaikan beban kerja operator produksi bidang planning system. Oke, ini adalah landasan teori dari metode Draws. Metode Draws ini digunakan untuk mengukur beban kerja secara objektif. Dengan metode ini hanya melibatkan 4 variabel, yaitu untuk skala pengukurannya ada input demand atau terkait problem informasi dengan sumber eksternal. Yang kedua, central demand terkait penafsiran informasi proses. Kemudian ada output demand terkait output, dan time pressure terkait dengan kendala waktu. Berikut ini adalah urutan pengukuran dari metode Draws. Yang pertama ada pemberian rating, yang kedua pengukutan, yang ketiga total skor beban kerja, yang keempat mengklasifikasikan nilai beban kerja tersebut. Ini adalah form dari penilaian beban kerja. Dapat diberikan rating tiap-tiap variabel tersebut dengan angka 0 hingga 100%. Yang paling rendah di 0 dan tertinggi di 100%, yang tiap-tiap deskripsi kerja. Kemudian pembobotan.
Ini merupakan data pembobotan nilai beban kerja dengan skor dari 0 hingga 100% berdasarkan tingkat kepentingan tiap-tiap operator sesuai dengan bidangnya, di mana total pembobotan tiap variabel tersebut atau ke jumlah 4 variabel tersebut berjumlah 100%. Kemudian setelah dilakukan penilaian dan pembobotan akan dilakukan dikalikan setiap variabelnya, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total skor beban kerja. Apabila nilai total kurang dari 40%, maka dapat diklasifikasikan, dikategorikan dan beban kerja underload atau rendah dengan dampak yang dihasilkan sangat kecil. Jika nilainya 40-60%, maka dikategorikan optimal load, dan jika lebih dari 60% dikategorikan overload. Berdasarkan studi kasus yang saya bahas dari penelitian ini, dari hasil wawancara dengan supervisor khususnya area handling sistem pada bagian penanganan batu bara di PLT Rembang, ada beberapa permasalahan yang disebabkan oleh beban kerja operator tidak terkontrol. Antara lain tumpahan batu bara di sepanjang conveyor belt, transportor, dan area silo batu bara yang pada saat proses kegiatan berlangsung area stockpile batu bara belum bisa tertata secara rapi. Dari kondisi tersebut, beberapa keluhan dari para operator yang merasa beban kerja terlalu tinggi, juga banyak permasalahan terjadi di area handling. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi permasalahan yang dihadapi di area handling, maka perlu dilakukan kajian pada operator bidang pengendali sistem. Macam hipotesa berdasarkan masalah yang terjadi penelitian ini, dugaan sementara penelitian ini yang disebabkan oleh bangun kerja operator yang tidak terkontrol akibatkan banyaknya permasalahan yang terjadi pada bidang pengendali sistem, maka operator belt serta operator steker reclaimer memiliki beban kerja overload sehingga dilakukan pengukuran beban kerja operator tersebut. Berdasarkan studi literatur, banyak studi kasus yang mengenai metode-metode tentang beban kerja untuk mengatasi kerjaan yang dilakukan, termasuk kategori beban kerja yang optimal sehingga dapat mencapai target produksi. Oke, ini adalah gambar dari perangkat teoretis dari penelitian yang saya bahas. Seperti yang sudah dijelaskan dari permasalahan sebelumnya mengenai identifikasi masalah, terdapat beberapa keluhan dari beberapa operator yang merasa beban kerja terlalu tinggi. Dan kemudian peneliti melakukan proses tahapan-tahapan untuk menggunakan metode DRAWS dengan melakukan pengamatan pada setiap proses, melakukan wawancara kepada operator, melakukan pengisian kuesioner metode DRAWS sehingga didapatkan penilaian dari tiap variabel DRAWS dan dapat menghitung beban kerja proses produksi menggunakan metode DRAWS. Kemudian menganalisis klasifikasi beban kerja produksi tersebut setelah didapatkan perhitungan beban kerja. Dan terakhir memberikan usulan perbaikan. Berdasarkan hasil akhir dari penelitian ini, maka akan mendeteksi nilai beban kerja operator bagian ekonomi sistem di PLT Rembang. Kemudian mengetahui klasifikasi beban kerja operator bidang ekonomi sistem selama aktivitas kerja. Dan yang ketiga, tercapainya target produksi yang diharapkan di PLT Rembang. Ini adalah diagram alir dari metode penelitian dengan mencari studi pustaka berdasarkan jurnal serta beberapa artikel mengenai pengukuran beban kerja. Kemudian dilakukan studi lapangan dengan observasi langsung ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara, serta mengamati beberapa kegiatan yang berlangsung. Setelah itu melakukan identifikasi masalah tersebut, kemudian mengisi perumusan masalah,
sehingga dilakukan tujuan penelitian tersebut. Untuk mendapatkan tujuan penelitian, maka dilakukan pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, kedua penyebaran kuesioner, yang ketiga ada dokumentasi dari kegiatan tersebut. Sehingga dapat dilakukan perhitungan mengenai beban kerja menggunakan metode Gauss. Analisa yang atau interpretasi hasil dari pengolahan data tersebut akan memberikan beberapa pemberian rating indikator beban kerja dari pihak operator menggunakan metode Gauss. Yang kedua, pembobotan indikator beban kerja mental. Yang ketiga, analisis perhitungan skor beban kerja mental. Kemudian pengklasifikasian beban kerja mental, dan lima, penentuan faktor yang mempengaruhi tingginya beban kerja, dan terakhir akan memberikan analisa mengenai usulan dan perbaikan sehingga didapatkan kesimpulan dan saran, dan akhirnya metode penelitian tersebut selesai. Oke, ini adalah jadwal kegiatan yang direncanakan pada saat proses penelitian. Untuk tahap penelitiannya, waktu dari bulan September sampai November 2024 atau selama 3 bulan. Dengan tahapan pengujian penelitian, pengajuan proses dimulai di 2 minggu bulan September, kemudian penyusunan proposal tugas akhir dan dosen pembimbing di minggu 3 dan 4. Setelah di ACC dilakukan seminar proposal di bulan Oktober minggu kedua, kemudian dilakukan pengolahan data hasil penelitian setelah pelaksanaan seminar proposal sehingga mendapatkan evaluasi data dan revisi laporan. Kemudian melakukan seminar progres tugas akhir, dan setelah melakukan sidang maka akan melanjutkan penyusunan proses laporan tugas akhir. Perencanaan dari penelitian ini dilakukan selama 3 bulan. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.